Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho. Saya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Vokasi Keteknikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, kali ini saya akan menyampaikan presentasi sebagai tugas mata kuliah vokasional dalam perspektif global dengan tema materi pada video kali ini adalah tentang personal dan adaptif kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka, yang dimaksud kurikulum adaptif itu sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan materi, metode, dan tempo pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana konsep utama dari personal dan adaptif kurikulum itu sendiri. Kurikulum personal dan adaptif ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan antara dua hal, yaitu antara personalisasi, yaitu penyesuaian dengan individu, dan juga adaptasi secara real time. Dalam kurikulum ini, setiap siswa itu diberikan pengalaman belajar berdasarkan minat belajarnya, gaya belajar, serta juga kebutuhan belajar mereka. Nah, hal ini dilakukan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang cara masing-masing siswa belajar dan mengubah jalur pembelajaran mereka berdasarkan hasil dan kemajuan belajar mereka secara real time. Dari kedua hal tersebut, teknologi juga menjadi alat yang mendukung, seperti platform pembelajaran dan juga sistem yang bisa menyesuaikan konten secara otomatis. Dengan pendekatan ini, setiap siswa bisa belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka, sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan yang lebih personal bagi mereka sendiri. Yang berikutnya adalah komponen dari kurikulum personal dan adaptif itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya diagnostik awal. Hal ini penting untuk memahami tentang gaya belajar, kebutuhan siswa di awal pembelajaran itu seperti apa, sehingga kurikulum bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan dari siswa sendiri. Yang berikutnya adalah jalur belajarnya fleksibel. Apa yang dimaksud dengan jalur belajar fleksibel? Di sini jika biasanya kurikulum itu menuntut siswa untuk selesai dan memulai dan selesai di fase yang sama atau dengan kecepatan yang sama, namun di kurikulum personal dan adaptif ini siswa memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan kecepatan mereka sendiri, lalu memungkinkan penyesuaian di sepanjang perjalanan pembelajaran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah adanya asesmen yang adaptif, yaitu asesmen yang dilakukan itu secara berkala dan akan membantu menilai pemahaman siswa dan mengatur ulang pembelajaran jika itu tidak sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Artinya ketika siswa di awal sudah memilih gaya pembelajaran A, tetapi ketika pembelajaran tidak sesuai, maka siswa di tengah perjalanan bisa memilih mana yang lebih sesuai dan lebih tepat untuk siswa. Yang berikutnya adalah adanya intervensi individual. Apa sih ini? Hal ini memungkinkan guru memberikan dukungan yang lebih spesifik dan juga lebih tepat kepada siswa yang membutuhkan, sehingga setiap siswa merasa akan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Yang berikutnya, bagaimana peran teknologi sebagai pendukung dalam kurikulum personal dan adaptif ini. Yang pertama yaitu adanya Learning Management System atau sering kita kenal dengan namanya LMS ya, bisa memberikan dasar bagi personalisasi dan penyampaian materi yang sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Yang berikutnya ada AI dan juga data. AI dan data ini bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi guru tentang konten atau jalur pembelajaran yang mana yang bisa disesuaikan untuk kemajuan siswa itu sendiri. Yang berikutnya ada dashboard dan feedback. Apa sih dashboard dan feedback ini? Perannya yang tentunya adalah mendukung guru dan siswa
memantau perkembangan dengan mudah, mendukung proses adaptasi yang berkelanjutan dalam kurikulum itu sendiri. Yang terakhir ini manfaat utama dari personal dan adaptif kurikulum. Tentunya dari hal-hal yang kita bahas tadi, personal dan adaptif kurikulum akan menjadikan siswa akan lebih termotivasi. Mengapa? Karena siswa akan merasa lebih dihargai selama proses pembelajaran, siswa akan merasa lebih diperhatikan selama proses pembelajaran, dan artinya siswa akan merasa dirinya mampu untuk mengikuti pembelajaran. Manfaat yang berikutnya yaitu hasil pembelajaran akan lebih baik. Dengan asumsi ketika siswa sudah semangat dalam pembelajaran, termotivasi, merasa dihargai dalam pembelajaran, tentu ini akan meningkatkan hasil pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam kurikulum adaptif dan personal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Akan menjadi sebuah pembelajaran bagi yang sudah bisa terlebih dahulu, dia bisa belajar bagaimana cara menghargai yang belum bisa, bagi yang belum bisa, dia juga bagaimana bisa belajar untuk mengatasi hal-hal yang perlu diperbaiki di dirinya gitu. Jadi artinya personal dan adaptif kurikulum ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.